Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Awal tahun 1995 merupakan awal tahun yang cemerlang untuk Endang. Setelah dikaruniai anak pertama laki-laki, ia dinaikkan jabatannya menjadi sekretaris administrasi di salah satu perkantoran elit ibu kota. Karena karir dan keuangan Endang yang saat itu sedang meroket, ia memutuskan untuk membeli rumah di daerah Kemanggisan, Jakarta Barat. Selain karena daerah perumahan itu dekat dengan kantor tempatnya bekerja, ia juga merasa cocok dengan lingkungan yang kala itu belum sepadat sekarang, dan juga masih banyak pepohonan hijau. Sedangkan suaminya yang hanya karyawan pabrik, menurut saja dengan kemauan sang istri. Bersama Astri, kakak perempuannya, hampir seharian berputar-putar mencari rumah idaman, namun belum juga menemukan ada yang cocok. Saat hendak putar balik ke kontrakan, tiba-tiba pandangannya diarahkan ke sebuah rumah tingkat 2 yang lumayan besar. Tanpa ada tulisan, dijual dengan cepat, terpampang di atas pagar. Ada juga nomor telepon yang bisa dihubungi jika berminat. Rumah itu dari luar terlihat ada aksen modern dengan 2 pilar yang menambah keindahan. Endang segera memberhentikan mobilnya di depan rumah itu, dan mereka pun segera turun. Astri merasa aneh dengan rumah tersebut. Sudah kotor, gelap, juga banyak lumut dan rumput ilalang. Bangunannya pun terlihat seram. Namun apa yang dilihatnya berbanding terbalik dengan Endang. Ketika Endang berjalan memasuki sekitaran rumah, ia merasa rumah itu besar dan nyaman meski kotor dan banyak rumput. Mungkin pemiliknya mengosongkan terlalu lama. Endang pun merasa tertarik dengan rumah tersebut. Astri yang mulai bergidik mengajak segera keluar dan menyuruh si adik agar mencari ke lokasi lain saja. Belum sempat Endang menjawab, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suara kursi goyang di arah samping rumah. Kakak beradik itu saling bergandengan mengambil sumber suara. Terkejutlah mereka saat nampak ada seorang pria yang sedang duduk di balkon. Meski melihat kedatangan Endang dan Astri, tapi ia hanya terdiam saja sambil menghisap cerutu dan menggoyangkan kursinya. Awalnya Endang berpikir jika bapak tersebut adalah penjaga, sekaligus orang yang ditugaskan membersihkan rumah. Endang pun mengucap salam, lalu mulai melakukan perbincangan ringan. Ia menjelaskan tujuannya, yang mencari rumah untuk dijadikan hunian. Astri ikut bertanya tentang asal-usul rumah tersebut. Tetapi anehnya, raut wajah si bapak menunjukkan tidak suka jika mereka berdua berlama-lama di sana. Hal itu pun membuat Endang maupun Astri merasa tidak nyaman. Apalagi pria itu hanya terdiam, seperti tidak merespon. Sudahlah, kalian pulanglah. Hubungi saja nomor teleponnya jika berminat, ucapnya mengusir secara halus. Akhirnya Endang berpamitan. Sebelum masuk mobil, ia mencatat terlebih dahulu nomor telepon rumah tersebut. Sementara Astri terlihat gelisah, apalagi saat matanya melirik ke kursi goyang. Pria itu sudah tidak ada di tempatnya. Hanya kursi kosong yang bergoyang dengan sendirinya. Ia merasa ada yang aneh dengan rumah itu. Baginya, tidaklah mungkin rumah yang sangat kotor itu ada yang menunggui. Keresahan enggan ia ungkapkan pada Endang. Menurutnya, percuma saja menjelaskan tentang keadaan rumah itu, karena adiknya tidak pernah mempercayai tentang hal gaib. Ditambah lagi sudah kepincut dengan rumah tersebut. Ia pun tidak mau banyak berkomentar tentang pilihan adiknya.
Sesampai di rumah, Endang langsung mengangkat gagang telepon. Terdengar suara lembut seorang perempuan yang dari nada bicaranya mungkin seumuran dengannya. Setelah saling berkenalan, percakapan tentang rumah itu pun terus berlanjut. Perempuan yang mengaku bernama Risma itu kemudian menjelaskan jika rumah itu adalah milik kakaknya yang sudah wafat sekitar 6 tahun yang lalu. Karena sang kakak adalah seorang perjaka yang hidup sendiri, rumah itu akhirnya terbengkalai dan kosong. Atas kuasa sebelum kakaknya meninggal, rumah itu pun kini menjadi milik Risma. Akan tetapi ia enggan menempati rumah itu. Ketika Endang menanyakan alasan kenapa ia tidak mau tinggal di sana, bukannya jawaban yang diterima, malahan Risma mengalihkan pembicaraan ke topik lain, yakni tentang isi rumah yang perabotannya masih utuh dan perlu dibersihkan. Akhirnya percakapan mereka menjadi lebih serius ketika membahas masalah harga. Risma pun membuat janji untuk bertemu agar mencapai kesepakatan. Karena Astri terus menyuruh agar berpikir ulang, maka Endang kembali melihat-lihat kondisi rumah yang kali ini ditemani Dedi sang suami. Ia ingin mantapkan niatnya sebelum membeli rumah tersebut. Dan setelah berkeliling di lokasi, ia pun sangat menyukai setiap bagian rumah. Tinggal mengecek ruangan dalam saja. Ia hanya merasa aneh karena lelaki yang berada di sana hari itu tidak menampakkan diri. Kursi goyang pun tidak ada di tempat. Tapi Endang tidak mau berpikir macam-macam. Ia pun semakin mantap dengan pilihan hatinya. Ia ingin membeli dan menghuni rumah tersebut. Dedi tidak banyak berpendapat dan akan mengikuti kemauan Endang. Jika Endang suka, maka ia juga suka. Agar lebih yakin, Endang coba temui beberapa tetangga. Ia ingin tahu tentang seluk-beluk rumah tersebut. Tapi para tetangga yang jaraknya cukup jauh tidak mengetahui hal pasti tentang si pemilik. Menurut mereka, Akbar, pemilik rumah tersebut meninggal 6 tahun silam dengan cara bunuh diri. Belum diketahui penyebab lelaki muda itu gantung diri. Pernah, rumah tersebut didiami ahli waris yang merupakan adiknya. Tapi itu tidaklah lama. Sekitar 3 bulan si adik memutuskan pindah. Alasannya adalah ikut suami mengurus mertuanya. Semenjak saat itu, rumah pun kosong dan tidak terawat. Jarak setahun kemudian, rumah tersebut ditawarkan untuk dijual. Dan dibelilah oleh saudara sepupunya sendiri dengan pembayaran dicicil. Untuk tahun pertama, ia hanya bisa memberi uang muka saja. Itu pun tidak terlalu banyak. Setelah sepakat, rumah itu dibersihkan dan didiami. Tapi dalam waktu 7 bulan, si pemilik tidak kerasan. Keluarga kecil itu memilih pindah. Kemudian mereka minta kembali uang muka yang dibayarkan. Dan rumah itu pun kembali menjadi milik Risma. 4 bulan kemudian, rumah itu berpenghuni baru. Hanya saja mereka tidak membeli, melainkan mengontrak. Dan lagi-lagi, mereka memilih pindah, meski masa kontrak belum selesai. Kami sebagai tetangga tidak tahu pasti apa sebenarnya yang membuat mereka semua tidak kerasan. Tutur lelaki parubaya yang memperkenalkan diri sebagai Pak Kosim. Mendengar cerita tersebut membuat Endang merasa bimbang. Yang membuatnya agak ragu adalah tentang kematian si pemilik. Pikirannya pun mulai membayangkan yang tidak-tidak. Ia menganggap bahwa semua penghuni telah dihantui si pemilik yang mati gantung diri. Tapi dia tetap berpegang pada prinsip bahwa hal semacam itu hanya ada di film saja. Di hari dan tempat yang telah ditentukan, bertemulah Endang dan Risma. Rupanya wanita itu berusia sepantaran dengan Astri kakaknya. Suasana pun mencair, manakala mereka berbincang tentang pekerjaan masing-masing. Hingga sampailah obrolan pada tujuan pertemuan. Endang menanyakan harga pasti dari rumah tersebut. Begitu Risma memberitahu harganya, Endang langsung menyetujui tanpa menawar. Baginya lebih murah jika dibanding dengan rumah lain. Endang yang belum melihat ke dalam tidak peduli dengan ruangan-ruangannya, karena bisa saja direnovasi setiap saat. Dan sebagai tanda jadi, dibuatlah kwitansi dengan sejumlah uang muka. Endang yang teringat dengan seorang bapak yang menjaga rumah itu menanyakan pada Risma yang hanya menggeleng.
ia tidak pernah menyewa jasa seseorang untuk menjaga rumah itu. Menurutnya, mungkin hanya orang singgah atau bisa saja orang tidak waras. Dari nada bicara dan gestur tubuh Risma, Endang menangkap jika ia mengetahui sesuatu, tetapi mencoba menyembunyikan. Rumah pun segera dibersihkan. Endang merasa sangat puas dengan pilihannya. Sekitar seminggu kemudian, setelah selesai dari notaris, Risma menyerahkan kunci rumah beserta surat-surat berharga kepemilikan rumah. Sesaat sebelum berpamitan, Risma sempat menitip pesan, yang saat itu kebetulan Astri mendengar agak aneh. Pesan itu adalah agar Endang berhati-hati menempati rumah baru itu, dan semoga betah dan tidak ada gangguan apapun. Sebenarnya, Endang merasa ada banyak gelagat aneh dari Risma. Ditambah lagi satu pertanyaan yang tidak terjawab, yakni tentang Risma yang tidak mau menempati rumah peninggalan kakaknya yang besar dan megah itu. Harga rumahnya pun terbilang murah. Tepukan Endang di bahu Astri membuatnya terperanjat. Lamunan tentang Risma dan keanehan rumah itu buyar seketika. Astri mencoba sekuat mungkin mengubah pikirannya ke hal positif. Saat itu, hampir semua barang-barang Endang sudah masuk ke dalam rumah. Terlihat beberapa orang pekerja membantu menata barang bawaan dari rumah lama. Setelah selesai, baru terlihat jelas memang rumah itu tampak indah. Sudah tidak ada lagi kesan angker. Suasana di rumah itu pun berganti menjadi ramai dengan kehadiran keluarga besar yang bersiap mengadakan syukuran. Astri terkejut ketika terdengar suara teriakan Dewi, anak pertamanya yang berusia 12 tahun. Anak itu berteriak dan menangis sekencang-kencangnya. Sontak, Astri kemudian berlari naik tangga untuk menengok anak-anaknya yang sedang bermain petak umpet di lantai atas. Astri tidak melihat ada yang aneh. Anaknya itu masih asik bermain bersama sepupu dan adik laki-lakinya. Ia melihat dengan jelas keberadaan Dewi yang duduk bersembunyi di belakang kursi goyang tua peninggalan rumah itu. Sejenak kemudian, Astri mengamati sekitar ruangan. Ia merasakan ada yang aneh di sana. Jelas sekali kalau jeritan dan tangisan yang didengar adalah suara Dewi. Ia pun menyadarkan diri sendiri jika sebenarnya sedang berhalusinasi. Tidak berapa lama kemudian, ia kembali turun dengan penuh tanda tanya. Melihat kakaknya sudah kembali bergabung, Endang pun bertanya keheranan. Mungkin ia mewakili orang-orang di sana yang tadi melihat Astri berlari panik ke lantai atas. Beberapa orang saling pandang dan bilang mungkin Astri hanya salah dengar. Saat acara Manakiban sedang berlangsung, secara mengejutkan tiba-tiba salah satu lampu kristal di ruang tamu itu ada yang pecah. Dedi, suami Endang, mencoba mencairkan suasana. Ia berpendapat bahwa lampu kristal peninggalan rumah lama itu sudah terlalu tua, jadi wajar saja jika pecah saat dipakai kembali. Acara kembali dilanjutkan. Beberapa kemudian, hal yang aneh kembali muncul. Semua dikejutkan ketika lampu dapur juga lampu kamar mandi berkedip-kedip secara bersamaan. Astri merasa ada yang tidak beres dengan rumah itu. Ia yakin kalau rumah tersebut menyimpan sesuatu yang aneh. Lampu kembali menyala normal ketika Dedi beberapa kali bergantian mematikan dan menyalakan saklar. Beberapa menit kemudian anak laki-laki Astri yang berusia 6 tahun terdengar menangis keras. Saat Astri hendak naik ke lantai atas, Dewi dan saudara sepupunya dengan wajah ketakutan terlebih dulu menemuinya. Dewi menjelaskan dengan terbata-bata kalau adiknya tiba-tiba menghilang. Saat bermain petak umpet, ia tidak menemukan adiknya meski sudah mencari kemana-mana. Tanpa berkata apa-apa lagi, Astri langsung mengajak Dewi menuju tempatnya bermain. Untuk sementara, ia hanya mencari bersama Dewi dan keponakannya. Namun suaranya yang keras saat memanggil membuat orang-orang di bawah mendengarnya. Semua yang masih ikut berdoa belum bisa naik ke lantai atas, kecuali suaminya yang segera menyusul. Begitu tahu kalau anak bungsunya tidak ada,
Setio pun ikut panik. Kini mereka berdua yang terus-menerus memanggil nama sang buah hati. Astri yang terisak kembali tenang ketika suaminya menemukan keberadaan Fadil. Tapi alangkah terherannya mereka karena Fadil sedang terlelap tidur di atas lemari tua peninggalan rumah lama itu. Secara logika, tidaklah mungkin anak berusia 6 tahun itu bisa mencapai ke sana. Orang dewasa saja pasti kesulitan. Astri dan Setio saling pandang penuh tanda tanya. Astri yang masih belum tenang kembali merasa heran ketika ada bayangan putih sebentuk pocong berdiri di sudut ruangan. Sosok yang membuatnya bergidik itu hanya terdiam saja. Mulut Astri seperti membisu, kakinya bergetar hebat. Ada aliran darah yang kuat di sekujur tubuhnya. Ia pun langsung memeluk Setio erat-erat dan memalingkan wajah dari sosok pocong itu. "Ada apa?" tanya Setio. Astri tidak menjawab. Hanya dadanya saja yang bergemuruh menahan rasa takut. Saat Fadil terbangun dan menangis, barulah ia melepas pelukannya. Dan di saat itu pula, tidak ternampak sosok pocong yang tadi dilihat. Sosok itu telah menghilang entah kemana. Sesaat kemudian setelah doa bersama usai, Endang dan keluarga lain menemuinya. Mereka menanyakan tentang keberadaan Fadil yang tadi dicari. Dan semua merasa lega karena Fadil sudah diketemukan dalam keadaan sehat. Anak itu pun tidak lagi menangis. Ketika ditanya oleh ibunya, Fadil yang sangat polos menceritakan kejadian petak umpet tadi. Bocah itu mengaku kalau bertemu dengan seorang wanita tua. Saat Fadil datang, sosok wanita yang tidak dikenalnya itu menyuruh agar bersembunyi di atas lemari. Maka diangkatlah Fadil ke atas lemari. Anehnya, wanita itu juga berada di atas lemari, mengelusnya hingga tidur pulas. Semuanya terdiam hening menyimak kisah Fadil. Sedangkan Dewi menggelengkan kepala saat ditanya apakah ia juga melihat wanita tua tersebut. Saat masih diliputi tanda tanya besar, semua membubarkan diri begitu Dedi memanggil istrinya dari bawah. Para tetangga dan tamu undangan hendak berpamitan pulang karena acara sudah usai. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.